Di hadis yang ketiga ya, dari kitab Sunan Abi Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Nah, di situ Al-Imam Abi Daud rahimahullahu ta'ala mengatakan, babur rajuli yatabawwa'u li baulihi, bab seorang lelaki, seorang muslim, yatabawwa'u li baulihi. Yatabawwa'u li baulihi apa maksudnya? Yaitu yattakhidhu li baulihi makanan sahlan li alla yarji'a ilaihi rasyashul baul. Maksud dari judulnya itu maksudnya. Jadi seorang yang buang air itu mencari atau mengambil untuk buang airnya itu ya. Apa dia yang diambil? Mencari apa? Tempat yang sahlan. Sahlan tuh tempat yang datar lagi lunak. Nah gitu, tempat yang datar lagi lunak. Di mana dia? Kenapa mencari tempat seperti itu? Li'alla yarji'a ilaihi rasyashul baul, supaya tidak kembali kepada yang buang air tadi percikan kencingnya. Nah, jadi di sini Imam Abi Daud ingin menjelaskan kepada kita di antara ketentuan syariat ketika membuang air adalah kita mesti memperhatikan tempat yang kita jadikan untuk buang air. Kalau di sini gambarannya tanah tempatnya datar dan lunak. Apa maksudnya? Artinya ketika dibuang dia nggak mercik. Nah, maksudnya apa tuh? Cari tempat yang kalau kita buang air nggak akan kembali percikan. Nah kalau sekarang ya banyak tuh kan di wastafel apa misalnya banyak kan itu di tempat WC itu dan sebagainya. Qala al-Imam Abi Daud rahimahullahu taala, haddatsana Musa ibnu Ismail ya. Jadi kata beliau, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Musa bin Ismail. Siapa Musa bin Ismail itu? Ya. Musa bin Ismail itu namanya Abu Salamah. Apa panggilannya? Kunyahnya Abu Salamah At-Tabudaki Al-Basri. Jadi Abu Salamah Musa bin Ismail At-Tabudaki Al-Basri. Jadi dia ini nisbah kepada wilayah Basrah ya. Sekarang Basrah. Beliau ini berada pada tabaqah ke-9. Kalau di perawi hadis tuh setiap tingkatan dari Imam Abi Daud sampai Nabi itu kan melalui jalur-jalur sanad, ya kan? Itu setiap sanad itu ada tabaqah masing-masing. Ada tabaqah pertama sahabat, tabaqah kedua mukhadram, ya kan? Orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW tapi sempat hidup di masa Rasul. Nah, nanti ada pembesar tabi'in, ada tabi'in pertengahan. Nah, yang Musa bin Ismail ini dia hidup wafatnya kapan? 223 Hijriah. Itu tabaqah ke-9. Dia tuh thiqah sabat. Orangnya thiqah sabat. Berarti nilai hadis yang dia bawa itu kuat. Nah, sahih. Qala haddatsana Hammad. Kata beliau telah menceritakan kepada kami Hammad. Siapa? Hammad bin Salamah bin Dinar. Ini Abu Salamah juga nih, sama dengan Musa tadi. Abu Salamah
Hammad bin Salamah bin Dinar Al-Basri. Al-Basri juga. Tadi Musa Al-Basri, yang ini Al-Basri. Nah, ini tabaqah ke-8. Dia ini apa? Thiqat abid. Orangnya thiqah, abid. Kalau dia membawakan hadis, maka dari sisi ini hadisnya kuat. Gitu. Qala akhbarana Abu Tayyah. Akhbarana Abu Tayyah. Siapa nama Abu Tayyah ini? Yazid bin Humaid Al-Basri. Basrah juga. Tabaqah ke-5. Dia thiqah, sabat. Kalau dia membawakan hadis, hadisnya kuat. Itu berarti kan dari sisi sanad kuat nih, yang 3 nih. Beliau mengatakan qala haddatsani syaikhun. Kata si Abu Tayyah ini telah menceritakan kepadaku syaikhun, seorang syekh, tapi nggak disebutkan siapa namanya. Sehingga hadis ini kalau dari sisi ini dia cacat, dhaif, lemah. Karena ada seorang perawi yang tak diketahui siapa dia. Syekhnya siapa? Syekh tuh nggak tahu kita siapa. Ini namanya rajulun mubahamun, seorang yang mubaham, tak jelas. Maka hadis ini sanadnya dhaif, yang ringan. Qala, Syekh itu mengatakan lamma qadima Abdullah bin Abbas al-Basrah. Tatkala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma datang ke Basrah. Jadi Abdullah itu salah satu dari tokoh ulama sahabat, datang ke Basrah dia. Hadis ini sanadnya dhaif ya, dari sisi sanad. Tapi bagaimana dari sisi isi nanti kita lihat dulu. Makanya tidak semua yang sanadnya dhaif kita hukumi hadisnya dhaif. Belum, masih digantung dulu. Lihat dulu matannya. Lihat dulu jalur lain dari hadis yang lain. Ada enggak yang menguatkan? Ketika Abdullah bin Abbas datang ke Basrah, fakana yuhaddits, maka Ibnu Abbas itu menceritakan hadis, berita an Abi Musa, dari Abi Musa. Menceritakan dari Abi Musa. Yuhadditsu an Abi Musa, tapi nanti menurut syarah ini itu Ibnu Abbas itu diceritakan hadis dari Abi Musa. Siapa yang menceritakannya? Yang menceritakannya adalah orang-orang Basrah. Jadi orang Basrah itu kalau menurut syarah ini ya, itu menceritakan kepada Ibnu Abbas tentang berbagai macam hadis. Kata mereka hadis ini dari Abi Musa. Abi Musa al-Asy'ari. Fakataba Abdullah ila Abi Musa. Lalu Abdullah bin Abbas tadi menulis surat kepada Abi Musa. Yas'aluhu an asya, di mana Abu Musa di mana Ibnu Abbas bertanya kepada Abi Musa tentang beberapa perkara dari hadis yang dia dengar dari orang Basrah tadi, yang mengatasnamakan kepada Abu Musa. Makanya boleh menerima riwayat hadis melalui tulisan. Boleh menerima riwayat hadis melalui tulisan. Boleh. Kemudian fakataba ilaihi Abu Musa, lalu Abu Musa menulis kepada Abdullah bin Abbas. Apa yang ditulisnya? Inni kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Satu hari. Ya, satu hari aku bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arada an yabul, lalu Nabi ingin kencing. Itu dia. Fa ata damithan, lalu Nabi pun mendatangi damithan. Damithan itu apa? Tempat yang datar lagi lunak. Jadi Nabi mencari tempat datar lunak, gitu kan? Fi asli jidar, di pangkal sebuah dinding.
sebuah dinding, cari yang tempatnya lunak dan apa? Datar. Buang supaya percikannya nggak sampai. Fabala, lalu Nabi pun kencing. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada ahadukum ayyabul falyartadda li baulihi mawdi'an." Kalau seorang di antara kalian, kata Rasul, mau kencing, falyartad. Apa dia? Carilah. Apa carilah? Carilah untuk kencingnya satu tempat. Tempat bagaimana? Tempat yang lunak tadi. Jangan sembarang nyemprot aja gitu, ya kan? Cari yang lunak, yang datar. Nah, isi hadis ini ya dijadikan apa namanya? Judul hadis. Nah, sanadnya dhaif tapi matannya, isi hadisnya itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang memerintahkan untuk menjaga diri dari kencing. Jadi sanad itu diterima, ya. Sanad Pak? Isinya itu diterima. Jadi artinya apa? Artinya dalam syariat Islam kita disyariatkan kalau mau buang air kecil, cari tempat yang datar, yang lunak, atau tempat yang kalau kita kencing merciknya nggak balik. Diterima isi hadis ini karena dia didukung oleh hadis-hadis lain yang menyuruh kita seperti itu, walaupun sanadnya lemah, kan gitu kan. Nah, itu dia. Ini hadis yang nomor 3. Nanti kita lanjutkan lagi hadis yang nomor 4 ya. Terakhir kita buka kitab Mabadi Awwaliyah tentang Al-Amr. Nah, jadi sekarang ketika nas